Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayudewanti dari kelas 1C Teknik Multimedia dan Jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang K3 laboratorium. Nah, pada K3 laboratorium itu, apa sih itu laboratorium? Nah, jadi laboratorium merupakan salah satu sarana belajar yang tepat untuk pengembangan kompetensi psikomotorik dan efektif peserta didik dalam pembelajaran laboratorium. Dalam pembelajaran laboratorium berfungsi untuk membangun pemahaman konsep peserta didik, verifikasi atau pembuktian kebenaran konsep, dan penumbuhan keterampilan proses berpikir, motorik, serta sikap peserta didik. Tujuan dari K3 laboratorium adalah untuk menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar yang aman dengan cara meningkatkan pengetahuan praktik baik dosen, laboran, dan mahasiswa tentang K3 mengenai bahaya yang mungkin terjadi serta upaya penanganannya. K3 di laboratorium perlu diinformasikan secara cukup dan relevan, sehingga sumber bahaya dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya dapat diketahui. Selain itu, penginformasian berulang perlu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kecelakaan kerja di laboratorium. Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan di mana saja yang dapat menimpa setiap pekerja. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja dan juga mempekerjakan. Maka dari itu, mengidentifikasi bahaya kerja akan mengurangi, bahkan mencegah bahaya melalui pengendalian bahaya kerja yang dilakukan melalui hasil analisa identifikasi bahaya kerja. Agar penanganan dari hasil identifikasi lebih maksimal, maka perlu dilakukan sebuah penilaian resiko. Penilaian resiko adalah metode sistematis dalam melihat aktivitas kerja, memikirkan apa yang akan menjadi buruk, dan memutuskan untuk mencegah terjadinya kerugian, kerusakan, dan cedera di tempat kerja. Sebab-sebab kecelakaan di laboratorium. Sebab-sebabnya terbagi menjadi 3, yaitu pertama yaitu sikap dan tingkah laku praktikan yang lalai terhadap aturan seperti enggan menggunakan perlengkapan perlindungan dan meremehkan setiap kemungkinan. Kedua, keadaan tidak aman, penggunaan bahan-bahan kimia, alat yang digunakan, dan teknik pengerjaan, seperti penggunaan hidrogen klorida, hidrogen sulfida, dan pelarut-pelarut organik, dan tidak tersedianya lemari asam dan sistem ventilasi. Dan yang terakhir yaitu kurang kontrol dari pihak supervisor. Fungsi kontrol dari supervisor berupa supervisi dan fungsi pengawasan yang baik adalah antisipasi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan supervisor dan harus menjelaskan prosedur dan cara kerja, memberikan pengawasan, serta mengetahui setiap kemungkinan bahaya yang terjadi akibat percobaan kimia atau penggunaan bahan kimia. Sebab-sebab kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. 2. Kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. 3. Kurangnya bimbingan terhadap siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. 4. Kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan perlindungan kegiatan laboratorium. 5. Kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan yang semestinya harus ditaati. Tidak menggunakan perlengkapan perlindungan yang seharusnya digunakan atau penggunaan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. 7. Tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. Jenis bahaya dan kecelakaan di laboratorium.
Yang pertama yaitu keracunan. Keracunan biasanya terjadi akibat dari adanya interaksi dengan bahan kimia beracun atau toksik, seperti amonia, karbon monoksida, kloroform, benzen, cyanida, dan lain-lain. Keracunan dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek, bahkan kematian. Gangguan kesehatan jangka panjang seperti terjadinya gangguan hati, kanker, dan asbestosis dalam yang disebabkan karena akumulasi penyerapan bahan kimia toksik dalam jumlah kecil namun terus-menerus. Gangguan kesehatan jangka pendek seperti mual, pusing, dan lemas pada tubuh. 2. Iritasi. Iritasi terjadi akibat dari adanya interaksi dengan bahan kimia korosif seperti asam sulfat, natrium hidroksida, dan bahan korosif lainnya. Iritasi dapat menyebabkan terjadinya luka atau peradangan pada kulit, saluran pernapasan. 3. Kebakaran dan luka bakar. Kebakaran dan luka bakar terjadi sebagai akibat dari sikap ceroboh dalam menangani pelarut organik yang mudah terbakar seperti ether, aseton, alkohol, dan pelarut organik lainnya. 4. Luka kulit. Luka kulit dapat terjadi saat praktikan bekerja dengan alat gelas dan kaca apabila alat-alat tersebut pecah. 5. Bahaya lainnya. Bahaya lainnya yang mungkin terjadi yaitu sengatan listrik, terpapar dengan radiasi tertentu, dan pencemaran lingkungan. Beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium, yaitu terpeleset. Biasanya terjadi karena lantainya terlalu licin. Terpeleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Akibatnya yaitu terbagi dua, yaitu ringan dan berat. Contoh dari luka ringan yaitu memar, sedangkan contoh dari luka berat seperti fraktura, dislokasi, memar otak, dan lain-lain. Pencegahannya yaitu pakai sepatu anti-slip. Jangan pakai sepatu dengan hak tinggi. Tali sepatu longgar. Hati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel, basah, dan licin, atau tidak rata konstruksinya, dan pemeliharaan lantai dan tangga. Selanjutnya yaitu kebakaran. Risiko terjadinya kebakaran yaitu biasanya sumbernya berasal dari bahan kimia dan kompor, bahan disinfektan yang mungkin mudah menyala, dan beracun. Kebakaran terjadi bila terdapat 3 unsur bersama-sama, yaitu oksigen, bahan yang mudah terbakar, dan panas. Akibatnya yaitu timbulnya kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringan sampai berat, bahkan kematian. Kedua, timbul keracunan akibat kurang hati-hati. Pencegahannya yaitu konstruksi bangunan yang tahan api, sistem penyimpanan yang baik dan terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar, pengawasan terhadap terjadinya kemungkinan timbulnya kebakaran di dalam laboratorium. Selanjutnya yaitu peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin yang pertama yaitu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di laboratorium. 2. Mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggunya kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. 3. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar dan beracun. 4. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya, gas, dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungannya. Aturan umum yang terdapat dalam peraturan menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Orang-orang yang tak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium agar mencegah hal yang tidak diinginkan.
2. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. 3. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. 4. Harus tahu cara penggunaan alat emergensi, pemadam kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. 5. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberikan pertolongan darurat P3K. 6. Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. 8. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. 9. Jauhkan alat-alat yang tak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Pakaian di laboratorium. Busana atau pakaian di laboratorium hendaklah mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu safety yang terbuka, sepatu licin atau berhak tinggi. Harus menggunakan sepatu safety yang memenuhi standar. Bagi wanita, juga harus menggunakan sepatu safety khusus wanita. Kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Dan yang terakhir, pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadi tidak nyaman. Bekerja dengan bahan kimia. Bila Anda bekerja dengan bahan kimia, maka diperhatikan dalam kecermatan dalam penanganan. Penerapan ketiga dalam TIK. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Hadirnya komputer menjadikan manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Namun, sebagai perangkat teknologi komputer dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi penggunanya. Untuk itu, perlu ada prosedur yang baik dalam menggunakan komputer agar tidak berdampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer. Berbagai peneliti yang telah dilakukan, para ahli mengungkapkan bahwa bekerja dengan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, ketiga merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam menggunakan komputer. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penggunaan komputer ketika menggunakan komputer, yaitu posisi tubuh dan peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan kondisi lingkungan. Beberapa penyakit seperti nyeri kepala, otot dan tulang, kesemutan, badan bengkak, anggota badan kaku, sakit ginjal, mata merah dan berair, dan gangguan penglihatan. Selain itu, ada penyakit yang menyerang bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, dan pinggang bagian bawah. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari resiko bekerja dengan komputer adalah sebagai berikut. 1. Mengatur posisi tubuh. Yang pertama, posisi kepala dan leher. Posisi kepala dan leher harus tegak dan menghadap ke layar monitor secara langsung. Leher tidak boleh membungkuk atau menengadah karena dapat menyebabkan sakit leher. Kedua, bagian punggung. Posisi punggung yang baik adalah
tegak, tidak miring ke kanan dan ke kiri, tidak membungkuk dan tidak terlalu bersandar, terlalu miring ke belakang. Untuk mendapatkan posisi punggung yang baik, seharusnya dengan tempat duduk yang baik dan nyaman. Ketiga, posisi pundak. Posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jika otot-otot di bahu masih tegang, berarti posisi pundak belum benar. Yang keempat, posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik adalah posisi apabila dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Masing-masing orang mempunyai posisi nyaman tersendiri. Adapun posisi lengan yang baik bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. 2. Mengatur monitor. Bila menggunakan monitor CRT, maka sebaiknya tambahkan layar anti radiasi atau screen filter, karena intensitas cahaya dan radiasi yang dipancarkan cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan gangguan pada mata. Berikut penggunaan monitor yang baik untuk mengurangi keluhan mata. Pertama, letakkan monitor sedemikian rupa di ruangan yang tidak ada cahaya yang memantul dengan layar monitor. Letakkan monitor sejajar dengan garis horizontal mata, agar pandangan tidak menengadah atau menunduk. Aturlah cahaya monitor agar tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Seringlah mengedipkan mata untuk menjaga mata agar mata tidak kering. Sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk relaksasi mata. 3. Mengatur letak kabel komputer. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengatur letak komputer adalah kabel komputer harus dihindarkan dari air karena dapat menyebabkan korsleting. Korsleting ini dapat mengakibatkan hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran. Usahakan agar kabel-kabel komputer tidak menutupi bagian-bagian penting komputer yang bergerak, seperti kipas pendingin prosesor pada CPU. Aturlah kabel-kabel komputer agar terurai secara rapi demi kenyamanan. 4. Mengatur penggunaan CPU. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu CPU tidak boleh tersentuh tangan yang basah karena dapat menyetrum tangan manusia. 2. Jangan letakkan CPU tepat di bawah AC, karena tetesan air AC dapat mengakibatkan kebakaran bila menyentuh CPU. Bukalah casing CPU secara berkala untuk membersihkan bagian dalam CPU. Gunakan kuas dan kain kering untuk membersihkan debu yang menumpuk pada bagian-bagian tertentu di CPU, terutama pada bagian kipas pendingin, baik di prosesor maupun di power supply. Hal ini bermanfaat untuk memperpanjang masa pemakaian prosesor dan komponen lainnya. 5. Mengatur penggunaan keyboard. Posisi keyboard yang salah merupakan salah satu faktor penyebab nyeri otot dan persendian. Nyeri otot dan tulang yang disebabkan oleh keyboard adalah penggunaan jari-jari tangan yang tidak seimbang dalam waktu lama. Untuk mencegah keyboard rusak dan terjadinya korsleting, hindarkan keyboard dari tumpahan air. Untuk memperpanjang masa pemakaian keyboard, rawatlah keyboard dengan teratur. Bersihkan sela-sela tombol keyboard dengan menggunakan kuas. 5. Mengatur penggunaan keyboard. Posisi keyboard yang salah merupakan salah satu faktor penyebab nyeri otot dan persendian. Nyeri otot dan tulang yang disebabkan oleh keyboard adalah penggunaan jari-jari tangan yang tidak seimbang dalam waktu lama. Untuk mencegah keyboard rusak dan terjadinya korsleting,
Hindarkan keyboard dari tumpahan air. Untuk memperpanjang masa pemakaian keyboard, rawatlah keyboard dengan teratur. Bersihkan sela-sela tombol keyboard dengan menggunakan kuas. Menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer. Langkah-langkah menghubungkan perangkat komputer. Hubungkan kabel mouse keyboard ke colokan yang sesuai di casing atau CPU. Biasanya ujung kabel berwarna, sesuaikan dengan warnanya. 2. Pasang kabel monitor. Kabel monitor terdiri dari dua kabel, yaitu kabel daya dan kabel data. 3. Hubungkan perangkat lain jika ada, seperti printer, speaker, dan LAN. 4. Hubungkan kabel power pada casing atau CPU ke stabilizer. 5. Hubungkan kabel stabilizer ke listrik dan hidupkan. Cara menghidupkan komputer yang benar. 1. Hidupkan stabilizer. Tekan tombol power pada CPU. Tunggu sampai komputer selesai booting. 3. Bila komputer meminta username dan password, masukkan. Bila tidak, klik salah satu. 4. Bila desktop sudah tampil dan Peter Mouse sudah muncul sebagai panah, berarti kita sudah mulai bisa bekerja. Cara mematikan komputer yang benar. Akhiri semua program yang dijalankan. Gerakkan pointer mouse ke atas tombol start, kemudian klik. Klik turn off di bagian bawah menu yang tampil. Kemudian muncul kotak dialog turn off komputer. Lalu klik tombol turn off. Tunggu sampai komputer benar-benar mati, lalu matikan stabilizer. Korsleting. Setiap tahun, kebakaran yang diakibatkan oleh listrik yang korslet semakin meningkat dan terus bertambah. Pemicu terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik adalah karena instalasi kabel serta barang elektronik yang pemasangannya tidak sesuai dengan standar keamanan. Hal ini sering terjadi pada setiap wilayah dan daerah, terutama pada pemukiman yang padat penduduk. Untuk itu, Anda harus lebih memperhatikan dan waspada lagi dalam menggunakan peralatan elektronik yang ada di rumah. Karena jika Anda tidak waspada, maka secara tidak langsung Anda tidak akan menyadari terjadinya korsleting listrik. Hubungan kebakaran dan korsleting listrik sebagai penyebabnya. Apa itu korsleting listrik? Hubungan pendek atau korsleting berasal dari bahasa Belanda, yaitu kortsluiting, yang berarti arus pendek, merupakan keadaan di mana terjadi suatu hubungan dengan tekanan listrik yang rendah dan mengakibatkan aliran listrik yang ada menjadi sangat besar dan jika tidak ditangani dengan segera akan dapat menimbulkan kebakaran dan ledakan. Penyebabnya yaitu korsleting listrik umumnya disebabkan karena adanya konduktor positif dan negatif yang terdapat dalam kabel yang berhubungan satu sama lain. Hal ini dapat disebabkan oleh penyambung kabel-kabel yang tidak memperhatikan kutub-kutub listrik atau adanya konduktor dari kabel yang tidak tertutup oleh bahan isolator secara sempurna. Konduktor positif dan negatif yang saling berhubungan tersebut akan menyebabkan hubungan pendek yang menghasilkan arus listrik yang sangat besar pada kabel sehingga menghasilkan panas yang luar biasa dalam waktu cepat. Biasanya, energi panas yang dihasilkan ini dapat disertai dengan ledakan yang kuat dengan suhu yang sangat tinggi sehingga dapat membakar benda-benda yang ada di sekitarnya. Hal-hal yang biasa terjadi menjadi penyebab dari terjadinya hubungan
pendek arus listrik. Yang pertama, isolator dari penghantar listrik yang kurang baik karena pemasangan yang kurang baik. Yang kedua, isolator dari penghantar sudah tidak memiliki daya isolator yang cukup baik lagi. Terakhir, penggunaan peralatan listrik atau kabel listrik yang melewati daya atau kuat hantar arus yang ditentukan. Nah, bagaimana bisa menimbulkan kebakaran? Jadi, kebakaran yang ditimbulkan oleh korsleting listrik disebabkan oleh karena konduktor negatif dan konduktor positif pada kabel berhubung satu sama lain menimbulkan hubungan pendek yang membuat arus listrik yang mengalir menjadi sangat besar dalam waktu cepat. Dan arus listrik yang sangat besar inilah yang menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan dapat disertai dengan ledakan yang dapat membakar benda-benda yang berada di sekitar. Cara mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Pemasangan instalasi yang baik dan sesuai standar. Kita juga harus memperhatikan instalasi yang ada di rumah. Apakah sudah dipasang dengan baik dan sesuai standar atau belum? Untuk pemasangan instalasi, kita harus memberikannya kepada instalator yang sudah berpengalaman dan lebih handal, yaitu yang sudah mempunyai sertifikat SLO, sertifikat layak operasi, dan setidaknya instalator tersebut merupakan anggota yang terdapat pada AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Atau jika ingin memasang instalasi listrik, maka harus memastikan pemasangan instalasi tersebut dengan tepat dan benar. Keselamatan adalah nomor 1. Jangan sampai tidak memperhatikan keselamatan pada diri sendiri sehingga mengalami kesetrum. Jangan biarkan colokan listrik dipasang menjadi menumpuk terlalu banyak karena akan berakibat panas yang tinggi sehingga dapat menimbulkan penyebab kebakaran. Perangkat yang digunakan sesuai standar. Cara mencegah kebakaran akibat korsleting listrik yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan perangkat yang sesuai dengan standar. Anda harus menggunakan perangkat yang sesuai dengan standar keamanan, mulai dari kabel, steker, saklar, stop kontak, hingga peralatan listrik yang lain. Setiap perangkat yang merupakan standarisasi penggunaan terdapat logo SNI, LMK, ataupun SPLN. Mengganti dengan yang baru. Apabila Anda menemukan perangkat listrik yang mengalami rusak maupun kebakar, maka Anda harus segera menggantinya dengan yang baru. Contohnya, jika terjadi putus pada bagian sekring, jangan pernah Anda menyambungnya dengan serabut kawat untuk memperbaiki kerusakan pada bagian tersebut, karena hal ini justru dapat mengakibatkan aliran listrik menjadi meningkat dan menyebabkan kebakaran. Meskipun terdapat beberapa perangkat yang dapat diperbaiki ketika rusak, namun untuk menghindari terjadinya kebakaran, ada baiknya Anda harus menggantinya dengan yang baru. Melakukan pemeriksaan secara rutin. Biasanya jika peralatan listrik yang digunakan terlalu sering dan untuk jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kerusakan. Ada baiknya Anda harus melakukan pemeriksaan secara rutin pada bagian peralatan listrik Anda sebagai cara mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat berpengaruh pada kerusakan listrik seperti getaran hingga debu sekalipun. Mematikan MCB di bagian kWh meter listrik. Jika suatu hari Anda mencium aroma yang seperti bau hangus hingga melihat peralatan listrik mengalami kebakar, maka yang harus dilakukan dengan cepat dan segera yaitu mematikan MCB di bagian kilometer listrik Anda. Jangan terlebih dahulu Anda mematikan dengan menggunakan air pada sumber kebakaran, karena hal ini dapat memicu Anda untuk terserang aliran listrik yang terkena air tersebut.
Anda juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan listrik secara ilegal atau mencuri listrik dari kabel PLN. Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran dan tentunya akan berbahaya untuk keselamatan Anda. Ada baiknya Anda menggunakan instalasi pada rumah Anda minimal 5 tahun sekali secara menyeluruh sebagai cara mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.